kereta cepat Jakarta-Bandung yang tengah diuji coba masih menyisakan kontroversi. Kenaikan biaya atau cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun dengan utang dari China Development Bank menyebabkan pemerintah akhirnya harus menambah penjaminan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung berlaku sejak 11 September 2023. Penjaminan itu disediakan pemerintah guna menyokong upaya pendanaan saat terjadi kenaikan atau perubahan biaya atau cost overrun. Sebagaimana diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai sejak 2015 awalnya diperkirakan menelan dana 5,13 miliar US dollar, namun kini membengkak hingga 7,27 miliar US dollar. Pembengkakan biaya itu akibat salah hitung anggaran, di mana dalam prosesnya terjadi kenaikan biaya pengadaan lahan plus pemakaian frekuensi GSM-R yang lantas menambah biaya total investasi di luar perhitungan awal. Belum lagi tambahan ongkos akibat kenaikan harga listrik dan lain-lain. PT KCIC konsorsium antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan perusahaan Cina Beijing Yawan HSR Co Ltd akhirnya menambah utang hingga 560 juta US dollar kepada China Development Bank untuk menutup pembengkakan biaya tersebut. Upaya Indonesia melobi CDB agar bunga pinjaman diturunkan menjadi 2% juga tidak berhasil. Cina justru mendesak agar ada penjaminan APBN untuk proyek ini. Regulasi baru yang dirilis itu memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan jaminan atas proyek KCJB melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau BUPI, yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero. Padahal sebelum regulasi itu terbit, uang negara sudah terpakai untuk membantu proyek kontroversial tersebut. Pada 2022, pemerintah telah memberikan suntikan modal segar dari APBN melalui PMN senilai 3,2 triliun rupiah pada PT KAI yang menjadi project leader guna menutup pembengkakan biaya. Bima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies berpendapat, pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman proyek KCJB semakin menjauhkan proyek dari rencana semula, yakni proyek swasta yang sifatnya business to business. Sudah melenceng jauh dari awal yang sifatnya B2B, lalu ada keterlibatan PMN dan mekanisme subsidi tiket. Nah, sekarang masuk ke penjaminan APBN, artinya secara finansial proyek kereta cepat ini menjadi beban pembayar pajak yang seharusnya bisa mandiri secara komersial. Menurut Bima, pemerintah perlu terbuka pada publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi pemberian jaminan. Publik wajib meminta keterangan rinci berapa besar anggaran yang akan muncul dari penjaminan, risiko detail likuiditas PT KAI, hingga berapa bunga dalam rupiah yang ditanggung selama masa penjaminan utang.